Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi saya, Lucy Anggraini, kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Rusdial Marta MPD. Dan tidak lupa pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan teman-teman kesempatan untuk menyaksikan video dari saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik, unsur psikis, unsur raga, dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Faktor ini merupakan faktor yang dibawa keturunan. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikis atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada norma sosial atau aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Menurut George Herbert Mead, pada tahap pertama, individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satu mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Menurut pendapat Dr. Alation, individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dalam norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dalam sebuah masa, manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah lakunya adalah hampir identik dengan tingkah laku masa bersangkutan. Dalam hubungan ini dapat dicirikan apabila manusia dalam tindakan-tindakannya menjurus kepada kepentingan pribadi, maka disebut manusia sebagai makhluk individual. Baliknya, jika seseorang pengabdiannya kepada diri sendirinya kecil dan pengabdian terhadap masyarakatnya besar, maka bisa disebut dengan makhluk sosial. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi yang khas dengan corak kepribadiannya. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor. Mengenal hal tersebut ada 3 pandangan, yaitu A. Pandangan nativistik. Pandangan nativistik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat dan potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Misalnya, jika ayahnya seniman, maka sang anak akan menjadi seorang seniman. B. Pandangan empiristik. Pandangan empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan nativistik. Pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan ciptakannya lingkungan yang baik, sehingga ia bisa tumbuh optimal. Pandangan ini berupaya menggabungkan kedua pandangan sebelumnya,
Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu untuk hidup sendiri. Artinya, manusia harus juga hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat, antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, 1. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. 2. Hasrat untuk membela diri. 3. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir, yang dinyatakan untuk mempunyai dua keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.